Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku. Salam sehat semuanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, serta rezeki yang melimpah halal dan barokah. Amin, Allahumma amin. Seperti janji saya kemarin, hari ini saya akan melanjutkan cerita-cerita bagaimana perjalanan saya sebagai seorang TKW atau PMI atau seorang TKI di Taiwan ya. Ini sebagai edukasi untuk teman-temanku yang ada minat untuk ke Taiwan atau yang sudah ada di Taiwan, mungkin pekerjaannya tidak sama. Statusnya sama ya, sebagai informal, seorang pekerja informal, yakni kita sebagai kayak status saya sebagai perawat orang tua di rumah sakit, di rumah itu dulu-dulunya saya job saya adalah di rumahan, terus juga di rumah sakit begitu. Dulu masih menjadi pekerja tetap. Maksudnya pekerja tetap itu maksud saya dulu masih proses saya itu sebagai seorang pekerja ya, lain dengan sekarang. Kalau sekarang sudah prosesnya beda ya, statusnya sudah beda karena saya sudah bukan status seorang pekerja migran, tetapi saya adalah status orang yang izin tinggal di Taiwan mengikuti seorang suami begitu. Nah, jalan ceritanya bagaimana saya sampai bisa lama sekali di Taiwan dan hingga menikah begitu ya. Pertama, niat saya memang untuk bekerja di luar negeri, di Taiwan khususnya. Minat saya dulu hanya punya satu tujuan di negara Taiwan sesuai dengan kondisi saya. Jadi saya seorang yang bukan berpendidikan tinggi, tetapi saya ingin sukses mencapai perekonomian dengan semampu saya sesuai dengan kondisi saya ya. Makanya saat itu karena keterbatasan pendidikan, jadi saya cuman bisa saya sampai di sini saja ya. Mungkin itu sebagai garis juga ya, saya juga sudah berusaha untuk menjadi seorang pengusaha, tetapi juga putus di tengah jalan karena situasi saat itu memang Indonesia lagi down ya, lagi krismon yang berat saat itu, saat 1998. Nah, di situ dulu pertama-tama aku sudah buka usaha guys, sama keluargaku di Indonesia ya, sama suamiku dulu di Indonesia itu buka usaha. Jadi menikah kemudian buka usaha, merintis usaha. Itu cukup lama, ada 10 tahun ya, buka warung itu. Konsisten kami berdua itu buka warung sampai 10 tahun. Nah, jatuhnya yaitu karena krisis moneter, jatuhnya Bapak Presiden kita kala itu, Bapak Soeharto ya. Nah, kala itu usaha saya benar-benar down. Bukan hanya saya, tapi kondisi perekonomian Indonesia memang saat itu seperti itu. Makanya nggak ada jalan lain lah menurut saya, karena terbelenggu dengan masalah-masalah ekonomi. Akhirnya saya ada niat untuk pergi ke luar negeri, proses di Taiwan begitu. Nah, kala itu saya di rumah tangga biasa ya, masih sebagai pekerja yang pokoknya informal ya. Kala itu di job saya di desa banget begitu ya, di Meoli, namanya Meoli Shen. Jadi di Meoli kampung Taiwan Meoli ya. Taiwan Meoli jaga ama yang berat badannya itu 80 kilo. Sedangkan kala itu berat badan saya cuman 48. Nah, 48, sedangkan yang saya jaga 80, jadi separuhnya begitu. Nah, saat saya mendapatkan job itu, agensi itu sudah ngasih tahu ke bos itu ya, ke calon bos saya, katanya ini orangnya kecil loh, kan ada foto biodata itu kan dikasih tahu. Nah, orangnya kecil katanya ndak apa-apa, pokoknya melihat foto saya itu majikan tuh udah suka, nggak mau digantiin yang lain, itu nggak suka, pokoknya harus saya yang didatangkan dari Indonesia. Nah, akhirnya bener juga tuh, seperti apapun kondisi saya diterima ya, nggak peduli bagaimana
saya kuat atau tidak. Nah, kebetulan kala itu ya saya belajar bekerja itu ya, saya memang kala itu anak-anak TKW zaman dulu itu gak kayak anak-anak sekarang, peraturannya sudah beda, karakter orang dulu dengan zaman sekarang sudah beda lagi ya, karena beda zaman. Jadi orang TKW zaman dulu itu yang penting tidak dipulangkan begitu, asal kita masih bisa bekerja, bisa berusaha untuk minat untuk belajar itu tetap kita semangat. Itu khususnya saya ya, untuk yang lain saya nggak tahu, tapi kebanyakan kalau kala itu ya seperti itu ya, semangatnya gede begitu, asal tidak dipulangkan. Karena dulu mau majikan itu kalau sudah tidak mau ya sudah pulang Indonesia. Jarang kita mendapatkan ganti-ganti majikan di Taiwan, itu susah dulu, nggak kayak sekarang. Pokoknya beda jauh deh zaman tahun itu dan tahun sekarang. Saat itu tahun 2000 ya, atau 2001 lah saya. Nah kala itu Indonesia sebenarnya sudah tutup, Taiwan sudah tutup, Indonesia tidak memproses ke Taiwan ya kala itu ya, karena suatu peraturan, nggak tahu ada apa dulu kala itu, berhenti 2 tahun ya, kala itu berhenti 2 tahun tidak memproses. Nah kala itu kebetulan saya sudah dapat job, jadi saya tetap diproses oleh PT saya, begitu dititipkan ke PT yang besar. Padahal kala itu PT saya kecil, sudah izinnya sudah dicabut ya kala itu, karena PT cuman PT pinjam bendera gitu aja. Jadi saya dilarikan di pusat, tetap diproses karena sudah dapat job, begitu. Itulah nasib saya. Jadi sesuai dengan niat saya itu konsisten, saya harus terbang ke luar negeri karena menghadapi perekonomian itu tadi, mengatasi perekonomian. Makanya itu ya, kalau kita itu mau sukses, kita harus kerja keras, harus berusaha, harus konsisten begitu. Jadi jangan hanya kita mengeluh ya. Saya tidak ada pernah mengeluh dari zaman saya kecil itu, hidup saya sudah susah ya. Jadi saya nggak pernah mengeluh, tapi saya yakin saya akan berusaha. Dari Indonesia itu saya sudah yakin, saya nanti pokoknya sebelum saya itu nggak mau di Taiwan, atau sebelum Taiwan itu tidak mau saya lagi, katakan begitu ya. Karena dulu aturannya kan 3 tahun sudah nggak boleh bekerja lagi. Saya dapat peraturan baru terus, 3 tahun ada peraturan baru lagi 9 tahun. Nah 9 tahun mau 9 tahun itu ya, 6 tahun, mau 6 tahun ada peraturan lagi ke 9 tahun. 9 tahun ada peraturan lagi, 12 tahun ada peraturan lagi. Jadi itulah nasib saya, karena mungkin hati saya itu terlalu percaya diri bahwa saya pasti akan sampai mentok waktunya, sampai Taiwan itu tidak mau saya pasti masih ada di Taiwan, begitu dulu. Jadi saya ada semangat banget itu ya bekerja ya. Menurut saya kalau hanya menghadapi orang cerewet atau pekerjaan rumah tangga sesusah apapun, hati saya berkata saya pasti bisa, begitu. Jadi ya yang saya jaga kala itu seorang ama yang 80 kg itu ya, itu kalau malam nggak tidur guys, nggak tidur, teriak-teriak terus, panggil-panggil terus ya. Saya tidur satu ranjang. Terus dia itu nggak mau pakai pampers, maaf ya, nggak mau pakai pampers. Jadi saya setiap kali mau ke belakang itu ya saya berusaha membantu dia dengan pakai satu alat, atau membopong dia, atau menuntun dia ke belakang begitu. Padahal saya kecil, saya sempat 2 bulan itu jatuh, kami berdua jatuh, saya dengan ama itu jatuh berdua. Nah kala itu saya sudah siap dipulangkan ke Indonesia ya, karena mungkin memang itu salah saya, memang terlalu kecil ya. Saya menurut saya itu ya wis, saya nggak mampu lah, memang sebegitu beratnya si ama begitu. Dan saya yakin kala itu saya sudah tidak dipakai lagi. Bukan, ternyata keluarga majikan itu, karena dia sendiri juga merasa bersalah. Dulu mengapa mau saya yang seorang kecil, karena agensi sudah ngasih tahu dengan jelas bahwa saya itu kecil, sedangkan yang saya jaga besar. Terus jompo lagi, kita harus gendong 100%. Ya begitulah ceritanya. Jadi karena hati yang konsisten, semangat, dan yakin bahwa saya akan lolos, akan sukses sampai
Taiwan tidak mau saya, begitu dulu dalam hati saya pasti akan lolos begitu. Makanya ada seperti apapun itu saya tetap gak boleh pindah majikan, tetap di satu majikan itu sampai finish kontrak 3 tahun. Nah karena 3 tahun itu amaku 2 tahun sudah pulang ke sana ya. Terus akhirnya saya diurus lagi jaga akongnya, padahal akongnya masih bisa jalan, cuman sudah umur 90 tahun. Jadi saya ganti atas nama jaga akong itu. Nah akhirnya cerita selanjutnya besok lagi begitu. Oke, semangat untuk yang menjadi seorang pahlawan devisa negara. Saya mohon tetap konsisten ya, sesuai dengan tujuan kita dari rumah. Oke, cerita selanjutnya besok disambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, cak yo.